warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Lisa Nurfika dengan NIM 12300250019. Nah, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan praktikum 7 Fisika Kesehatan dengan topik biomekanika. Pada praktikum ini saya akan membahas bagaimana cara menghitung denyut jantung dan menentukan tingkat intensitas aktivitas fisik berdasarkan presentasi denyut jantung menggunakan metode Karvonen. Selain itu, di sini saya juga akan memahami hubungan antara denyut jantung, aktivitas fisik, dan metabolisme tubuh dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama yaitu mengenai penjelasan biomekanika. Nah, biomekanika merupakan ilmu yang mempelajari gerakan tubuh manusia berdasarkan prinsip-prinsip mekanika. Biomekanika ini menggabungkan konsep fisika dan biologi untuk menjelaskan bagaimana otot, tulang, dan sendi bekerja saat melakukan aktivitas. Contohnya dapat kita lihat saat berjalan, berlari, atau mengangkat benda berat. Semua gerakan tersebut melibatkan gaya, kesinambungan, dan kerja otot. Pernahkah Anda bertanya-tanya bagaimana tubuh Anda bergerak dengan begitu sempurna? Semua itu ada hubungannya dengan biomekanika. Biomekanika adalah ilmu yang mempelajari gerakan tubuh manusia berdasarkan prinsip-prinsip fisika dan mekanika. Ilmu ini menggabungkan fisika dan biologi untuk menjelaskan bagaimana otot, tulang, dan sendi bekerja saat kita beraktivitas. Dengan memahami biomekanika, kita dapat menganalisis gerakan, mencegah cedera, dan meningkatkan efisiensi aktivitas fisik kita. Ayo pahami tubuh kita lebih dalam dan lakukan aktivitas sehari-hari dengan lebih aman dan efektif. Dalam bidang kesehatan, biomekanika ini sangat penting karena dapat membantu yang pertama, menganalisis gerakan tubuh manusia, yang kedua, mencegah cedera, yang ketiga, meningkatkan efisiensi aktivitas fisik. Dengan memahami biomekanika, kita dapat melakukan aktivitas sehari-hari dengan lebih aman dan efektif. Yang pertama, denyut jantung istirahat. Denyut jantung istirahat adalah jumlah detak jantung per menit saat tubuh dalam kondisi rileks atau tidak melakukan aktivitas. Ciri-cirinya yaitu yang pertama, diukur saat duduk santai atau saat bangun tidur. Yang kedua, tidak dipengaruhi aktivitas fisik. Yang ketiga, menunjukkan kondisi dasar tubuh. Nah, cara mengukur yang pertama, raba nadi di pergelangan tangan sejajar ibu jari selama 15 detik, kemudian hasilnya dikalikan 4 atau di leher di samping tenggorokan. Nah, kemudian hasilnya dalam satuan BPM atau beat per menit. Nilai normalnya sekitar 60-100 BPM pada dewasa. Jadi, denyut jantung istirahat adalah detak jantung saat tubuh dalam kondisi rileks. Nilai ini menjadi dasar untuk mengetahui kondisi awal tubuh sebelum melakukan aktivitas. Yang kedua, denyut jantung maksimum. Denyut jantung maksimum adalah jumlah detak jantung tertinggi yang dapat dicapai oleh seseorang saat melakukan aktivitas fisik dengan intensitas maksimal. Nilai ini digunakan sebagai batas atas kemampuan jantung dalam bekerja. Dengan mengetahui denyut jantung maksimum, seseorang dapat menghindari aktivitas yang terlalu berat yang berisiko bagi kesehatannya. Cara menentukannya yaitu denyut jantung maksimum tidak diukur secara langsung dalam praktikum, tetapi dihitung menggunakan rumus sederhana yaitu 220 dikurang usia. Contohnya, nah jika usia saya itu 18 tahun, jadi 220 dikurang 18 sama dengan 202 BPM. Artinya, secara teori denyut jantung maksimal yang dapat dicapai adalah sekitar 202 denyut per menit. Nah, fungsinya itu yaitu yang pertama, menentukan batas aman saat olahraga. Yang kedua, menjadi dasar perhitungan zona latihan. Yang ketiga, digunakan dalam metode Karvonen. Nah, nilai ini bersifat perkiraan karena setiap individu itu bisa memiliki kondisi tubuh yang berbeda. Jadi, denyut jantung maksimum adalah batas tertinggi detak jantung yang bisa dicapai saat aktivitas berat dan dihitung dengan rumus 220 dikurangi dengan usia kalian ya.
Yang ketiga, metode Karvonen. Metode Karvonen adalah metode yang digunakan untuk menentukan zona denyut jantung latihan berdasarkan denyut jantung istirahat dan denyut jantung maksimum. Nah, metode ini dianggap lebih akurat dibandingkan dengan metode biasanya karena memperhitungkan kondisi awal tubuh seseorang melalui denyut jantung istirahat. Langkah-langkah perhitungan yang pertama, hitung denyut jantung maksimum, yaitu dengan rumus 220 dikurangi dengan usia. Yang kedua, hitung denyut jantung cadangan, yaitu dengan cara denyut jantung cadangan sama dengan denyut jantung maksimum dikurang denyut jantung istirahat. Yang ketiga, hitung target denyut jantung. Target sama dengan denyut jantung istirahat ditambah persentase dikali denyut jantung cadangan. Yaitu cara perhitungannya misalnya usia sama dengan 18 tahun, denyut jantung istirahatnya yaitu 70 bpm. Jadi denyut jantung maksimumnya bisa kita tentukan 220 dikurang 18 sama dengan 202. Sedangkan denyut jantung cadangannya 202 dikurang 70 sama dengan 132. Targetnya sama dengan atau 70% sama dengan 70 ditambah 0,7 dikali 132 sama dengan 70 ditambah 92,4. Jadi hasilnya 162 bpm. Nah, di sini kita juga bisa menentukan zona intensitasnya yaitu 50 sampai 60% yaitu kategori ringan, 60 sampai 70% yaitu kategori sedang, 70 sampai 85 yaitu kategori berat. Nah, zona ini digunakan untuk menyesuaikan jenis aktivitas fisik dengan kondisi tubuh kita. Manfaat menggunakan metode Karvonen ini yang pertama, menentukan intensitas olahraga yang aman, meningkatkan efektivitas latihan, yang ketiga mencegah kelelahan yang berlebihan. Olahraga tapi nggak tahu intensity yang pas, sering kelelahan atau merasa gitu-gitu aja. Mungkin kamu belum kenal metode Karvonen. Ini metode akurat untuk menentukan zona denyut jantung latihanmu berdasarkan usia dan denyut jantung istirahatmu. Langkah pertama, hitung denyut jantung maksimummu. Caranya, kurangi usiamu dari angka 220. Kedua, hitung denyut jantung cadangan dengan mengurangi denyut jantung istirahatmu dari hasil sebelumnya. Terakhir, pilih persentase intensitas yang mau kamu capai, kalikan dengan DJ cadangan dan tambahkan DJ istirahat. Nah, hasilnya adalah target denyut jantungmu. Sesuaikan aktivitasmu dengan zona intensitas ini untuk hasil optimal. Dengan metode Karvonen, latihanmu jadi lebih aman dan efektif. Nah, jadi metode Karvonen ini digunakan untuk menentukan zona latihan berdasarkan denyut jantung, sehingga kita dapat mengetahui apakah aktivitas yang kita lakukan ini termasuk ke kategori ringan, sedang, atau bahkan berat. Nah, dari ketiga konsep tersebut yaitu denyut jantung istirahat, denyut jantung maksimum, dan metode Karvonen saling berkaitan dalam menentukan intensitas aktivitas fisik. Yang pertama, denyut jantung istirahat yaitu menunjukkan kondisi dasar tubuh. Yang kedua, denyut jantung maksimum itu menunjukkan batas kemampuan jantung kita. Yang ketiga, metode Karvonen itu digunakan untuk menentukan zona latihan. Nah, dengan memahami ketiga konsep metode ini, kita dapat menentukan aktivitas fisik secara lebih terukur, aman, dan efektif. Dari praktikum ini bisa saya simpulkan kalau denyut jantung itu penting banget buat melihat bagaimana tubuh itu merespon aktivitas yang kita lakukan. Ada denyut jantung istirahat sebagai kondisi awal dan denyut jantung maksimum sebagai batas kemampuan jantung kita. Dengan metode Karvonen, kita bisa mentahu intensitas olahraga yang sesuai apakah ringan, sedang, atau berat. Selain itu, semakin tinggi aktivitas, maka denyut jantung dan metabolisme juga ikut meningkat. Jadi, kita bisa berolahraga dengan lebih terukur dan tetap aman sesuai kondisi tubuh kita masing-masing ya teman-teman. Sekian video praktikum 7 dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.